Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Dafa Imaduddin dengan NIM 22014760. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian UTS soal dari Pak Arvin. Pertama-tama, di sini tantangan utama dalam mengembangkan platform pendidikan online, terutama dalam hal konten, teknologi, dan integritas pengguna. Yang pertama adalah kurangnya akses internet. Ya, kalau internet di pelosok-pelosok itu yang kekurangan. Kesulitan teknis, misalnya orang-orang jadul nggak bisa teknologi atau gaptek. Kedisiplinan diri, kayak kita masuk Zoom tapi orangnya pergi di mana. Kualitas konten tidak konsisten. Misalnya kualitasnya tidak mengandung pembelajaran atau malah tidak mengandung apa-apa, konten kosongan gitu. Kurangnya keterampilan teknologi, ya gaptek itu, orang-orang yang gaptek. Ini dari referensinya dari Kemendikbud Go.id. Yang kedua, bagaimana perusahaan dapat menentukan kebutuhan belajar dan preferensi pengguna potensial mereka untuk menyusun kurikulum yang sesuai. Yang pertama, melakukan survei online offline untuk mengumpulkan data tentang minat belajar, latar belakang pendidikan, tujuan belajar, gaya belajar, penggunaan potensial, menggunakan strategi pemasaran dan branding yang digunakan oleh pesaing, mengidentifikasi keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan di pasar kerja saat ini dan masa depan, menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan spesifikasi setiap segmen pengguna. Yang pertama itu kayak melakukan browsing, terus tanya-tanya, terus berapa jumlahnya di sana, penduduknya apa potensinya, terus kayak potensi ini dibangun di sini bisa maju enggak gitu. Yang kedua, menganalisis strategi pasar dan branding yang digunakan oleh pesaing, kayak melihat misalnya Mixu sama Aicha itu kan sama-sama es krim, tapi strategi pemasarannya dan brandingnya berbeda. Nah, gitu, mengidentifikasi keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan pasar kerja saat ini. Misalnya ikut bootcamp. Bootcamp itu yang dibutuhkan, misalnya ikut bootcamp PHP atau gimana, kan ada gitu loh. Ada di banyak dan dibutuhkan pasarnya. Menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan spesifik setiap segmen pengguna, kayak contohnya menyusun, ya kayak balik lagi ke poin ketiga ini. Yang ketiga, apa strategi yang dapat diterapkan untuk memastikan kualitas konten pendidikan yang disajikan di platform? Libatkan pengguna itu kayak libatkan si user, bergabung, join, meningkatkan kesadaran merek kita kayak personal branding, terus tingkatkan retensi pelanggan itu kayak pelanggannya menjadi banyak, bertambah, semakin dikenal. Tingkatkan personal branding diri itu kayak kita itu mempunyai apa gitu di bidang kontennya. Keempat, bagaimana perusahaan dapat menggunakan teknologi
seperti kecerdasan buatan atau menganalisis data untuk meningkatkan pengalaman belajar pengguna. Transformasi bisnis itu kayak gimana ya, kayak kita itu membuat kita mau ngapa dengan bisnis ini. Peningkatan efisien operasional itu kayak manajemen waktu, manajemen karyawan, manajemen keuangannya biar tidak berantakan gitu. Menganalisis data itu kayak laporan keuangannya gimana, terus gimana pasarnya, sepi enggak, optimalisasi operasi keuangan kayak mengecek keuangannya, laba ruginya, laba keuntungannya. Referensinya dari sini, efisien keuntungan perusahaan ini dari UMA ACID, itu sekolah. Apa jenis fitur interaksi yang dapat ditambahkan ke platform untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman pengguna terhadap materi yang diajarkan? Itu kayak fitur yang digunakan adalah Kahoot, Google Classroom, Microsoft Teams, LMS, Canva. Referensinya dari sini PPNP ACID itu kampus daerah mana ya gitu. Keenam, bagaimana perusahaan dapat mengembangkan strategi penetapan harga yang sesuai untuk kursus-kursus mereka dan memastikan aksesibilitas bagi berbagai lapisan masyarakat. Kita melakukan loss leader pricing, dynamic pricing, kompetensi basic pricing, high-low pricing itu kayak strategi pemasarannya. Apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk memastikan keamanan data pengguna dalam platform pendidikan yang sedang dibangun itu? Mengaktifkan fitur autentikasi 2 faktor kayak verifikasi 2 langkah, membersihkan cookies secara berkala itu kayak menghapus sampah-sampah yang ada di platformnya yang dibangun, memberikan akses izin yang dilakukan oleh pihak platform. Itu kayak kita daftar dulu, nanti dikasih apa dari pihak yang akan dibangun. Menggunakan password yang kuat itu kayak ada kode, ada angka, ada huruf besar, unik lah, maksudnya banyak dan susah ditebak oleh hacker yang di luar. Referensinya dari blog perlindungan data pribadi. Bagaimana perusahaan dapat mengukur keberhasilan mereka dalam memberikan nilai tambah bagi pengguna dan mencapai tujuan pendidikan mereka. Itu kayak penjualan pendapatannya gimana, itu kayak penjualan pendapatan itu kayak rugi apa enggak, laba bersihnya bertumbuh enggak, laba rugi misalnya kayak utang atau kerugiannya yang dihasilkan itu berkurang enggak, misalnya dari tahun kemarin sampai tahun sekarang meningkat enggak atau berkurang. Jumlah pelanggannya kayak bertumbuh enggak atau malah pelanggannya berkurang atau malah pada lari kemana. Kepuasan pelanggan itu kayak produk kita itu di mata pelanggan itu puas enggak anunya. Sekian dari saya, Muhammad Dafai Madudin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.